Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Dava Nugroho dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif offering P2. NIM saya 19053163144. Di sini saya akan menjelaskan dua gambar. Gambar pertama yaitu mengenai tentang reversible isothermal expansion. Reversible isothermal expansion yaitu mulanya suhu gas adalah TH dan kepala silinder sudah dekat kontak dengan sumber pada TH. Gas dibiarkan mengembang perlahan. Lakukan pekerjaan di sekitar. Saat gas mengembang, suhu gas cenderung menurun. Tapi begitu suhu turun jumlah yang sangat kecil, dt, sebagai pian panas ditransfer dari reservoir ke dalam gas, menaikkan suhu gas ke TH. Jadi, suhu gas dijaga konstan pada TH karena perbedaan suhu antara gas dan reservoir tidak pernah melebihi jumlah diferensial dt. Ini adalah proses perpindahan panas yang dapat dibalik. Ini berlanjutan sampai piston mencapai posisi 2. Selanjutnya, reversible adiabatic expansion. Suhu turun dari TH ke TL. Pada kondisi 2, reservoir yang bersentuhan dengan kepala silinder dilepas dan diganti dengan isolasi sehingga sistem menjadi adiabatik. Gas terus berkembang, perlahan melakukan pekerjaan yang di sekitarnya sampai suhu turun dari TH ke TL. Piston diasumsikan tidak gesekan dan proses menjadi quasi-equilibrium sehingga prosesnya reversible dan adiabatik. Kedua, reversible isothermal compression. Di pernyataan 3, insulasi pada kepala silinder dilepaskan dan silinder dibawa ke kontak dengan wastafel pada suhu TL. Sekarang pistonnya didorong ke dalam oleh kekuatan eksternal melakukan pekerjaan pada gas. Sebagai gas dikompresi, suhu cenderung naik. Reversible adiabatic compression. Suhu naik dari TL ke TH, keadaan 4 sedemikian merupa sehingga ketika reservoir suhu rendah dihapus, insulasi dimasukkan, kemudian mengalami kepala silinder dan gas dikompresi dengan cara reversible. Gas kembali ke keadaan semula. Suhu naik dari TL dan ke TH. Selama ini reversible proses kompresi adiabatik yang melengkapi siklus. Untuk lebih jelasnya pada gambar 1 pada bagian 3 yaitu di pernyataan 3, TL dan dt merupakan perbandingan yang kecil. Panas ditransfer dari gas ke wastafel menyebabkan suhu gas turun ke TL. Jadi, suhu gas tetap konstan pada TL karena perbedaan suhu antara gas dan wastafel tidak pernah melebihi jumlah diferensial dt. Ini adalah reversible. Proses perpindahan panas ini berlanjut pada piston mencapai keadaan 4. Jumlah panas yang ditolak dari gas selama proses ini adalah QL itu sendiri. Dan pada saat gambar kedua, yaitu terjadi penyerapan panas atau yang sering disebut oleh mesin Calor siklus Carnot. Dari siklus Carnot dia gambar untuk kemudian dapat dibuat suatu mesin yang dapat memanfaatkan suatu aliran kalor secara spontan sehingga dinamakan mesin kalor. Perhatikan mesin kalor pada gambar itu. Sesuai dengan siklus Carnot, maka dapat dijelaskan prinsip kerja mesin kalor. Mesin kalor menyerap kalor dari reservoir bersuhu tinggi T1 sebesar Q1. Mesin menghasilkan kerja sebesar W dan membuang sisa kalornya ke reservoir bersuhu rendah T2 sebesar Q2. Dari penjelasan gambar terlihat bahwa tidak ada sebuah mesin
yang memanfaatkan semua kalori yang diserap Q2. Untuk melakukan kerja W, pasti selalu ada kalori yang terbuang. Artinya, setiap mesin kalor selalu memiliki efisiensi. Mesin kalor ini didefinisikan sebagai berikut. N sama dengan W per Q1 kali 100. Untuk siklus Carnot berlaku hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Sehingga efisiensi mesin Carnot dapat diformulasikan dengan rumus persamaan berikut ini. N atau efisiensi mesin Carnot sama dengan buka kurung 1 min buka kurung T2 per T1 tutup kurung kali 100%. T1 yaitu suhu reservoir bersuhu tinggi, T2 suhu reservoir bersuhu rendah. Efisiensi maksimum siklus mesin kalor Carnot, efisiensi yang paling tinggi. Hal ini karena mesin merupakan mesin ideal yang ada di dalam teori. Artinya, tidak ada mesin yang mempunyai efisien melebihi efisiensi mesin kalor Carnot. Berdasarkan persamaan tadi, terlihat bahwa mesin kalor Carnot hanya tergantung pada suhu kedua tandon atau reservoir. Untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100% suhu tandon T2 harus sama dengan 0 Kelvin. Hal ini dapat dipraktikkan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, mesin kalor Carnot adalah mesin yang sangat ideal. Hal ini disebabkan proses kalor Carnot merupakan proses reversible, sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversible, tak terbalikan. Sekian dari penjelasan untuk kedua gambar termodinamika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.